Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Putri Hasyan Silalahi dari Universitas Tarumanegara dengan NIM 205-2011 dan nomor absen 9 akan membawakan materi Kapitas Lekta Hukum Pidana dengan tema Teori Keadilan Substantif yang digunakan dalam praktek hukum pidana. Nah, pertama mari kita buka dengan pengertian keadilan substantif. Apa sih keadilan substantif itu? Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan yang rasionalitas, kejujuran, objektivitas, dan tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim. Selanjutnya itu ada keadilan substantif sebagai kontrol penegakan hukum dengan mengambil contoh dari kasus perkara tindak pidana korupsi. Nah, korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari, media massa memberitakan mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara, baik pegawai negeri maupun pejabat negara. Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan white collar crime. Mengapa demikian? Karena korupsi ini terjadi di kalangan masyarakat dan telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi. White collar crime mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang yang terkenal atau cukup terpandang. Namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam rakyat atau masyarakat. Nah, perbuatan korupsi ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi yang tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, tetapi sudah menjadi extraordinary crime. Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain yang dilakukan oleh para pejabat negara yang langsung melanggar batas-batas hukum. Belum maksimalnya pelanggaran terkait pidana korupsi ini disebabkan oleh faktor lemahnya SDM dari aparat penegak hukum, dan juga disebabkan karena secara substansi peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa kelemahan. Berikutnya, korupsi merupakan hal yang terus menjadi permasalahan dan tidak pernah dapat terselesaikan. Para koruptor pandai memanfaatkan situasi celah hukum yang ada. Mengapa demikian? Karena dalam hal praktiknya banyak ditemukan perkara korupsi yang tidak diproses, namun tidak dikeluarkan SP3 oleh penegak hukum, sehingga perlu adanya suatu kajian khusus yang melihat preventif SP3 yang digunakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara tindak pidana korupsi untuk menjadi kontrol horizontal penegak hukum tindak pidana korupsi melalui upaya hukum pra-peradilan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat selaku korban dalam perkara korupsi, yaitu dengan mengajukan upaya hukum pra-peradilan terhadap suatu perkara korupsi yang tidak mendapatkan kepastian terhadap proses hukum yang berjalan baik yang ditangani oleh KPK, kejaksaan, maupun kepolisian. Selanjutnya, ada data terkait kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dihimpun dan diteliti oleh Indonesian Corruption Watch pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Datanya sebagai berikut. Pada tahun 2015, total kerugian negara terkait tindak pidana korupsi mencapai 31,77 triliun. Nah, sebagian besar modusnya yang digunakan itu yaitu penyalahgunaan anggaran.
Nah, selanjutnya pada tahun 2016 total kerugian terkait tindak pidana korupsi yaitu sebanyak 3,85 triliun. Dapat dilihat bahwa tahun 2016 ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015. Berikutnya, pada tahun 2017 terdapat 576 kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang meningkat yaitu 6,5 triliun dan suap 211 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2018 kerugian negara mencapai 9,29 triliun dengan 1053 perkara dan 1.162 terdakwa yang diputus pada ketiga tingkat peradilan. Selanjutnya, pada tahun 2019, menurut data terdapat 271 kasus dengan total tersangka 580 dan jumlah kerugian negara mencapai 8,04 triliun. Dari data yang telah ada, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan kerugian negara pun makin tahun itu makin bertambah. Perkembangan korupsi di Indonesia masih dikatakan tergolong tinggi, sementara pada pemberantasannya masih sangat lemah. Bagian berikutnya ada mekanisme pra-peradilan dalam sistem peradilan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Pra-peradilan diatur dalam bab 1, pasal 1, angka 10 dan bab 10 bagian ke-1 pasal 77 sampai pasal 83 KUHP. Pra-peradilan memiliki arti yaitu pra adalah sebelum dan peradilan adalah proses pemeriksaan atas tersangka, saksi-saksi dan barang bukti oleh pengadilan dalam rangka mencari kebenaran material. Tujuan dari pra-peradilan yaitu untuk melindungi hak asasi manusia terhadap kesewenang-wenangan dalam proses penyelidikan. Selanjutnya, hakim dalam pra-peradilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lainnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dengan adanya lembaga pra-peradilan ini, maka tindakan yang merongrong HAM, apalagi terkait dengan tindak pidana korupsi, akan tunduk di bawah pengawasan yang ketat, baik vertikal maupun juga horizontal dari instansi penegakan hukum lainnya dan pihak ketiga yang berkepentingan. Selain itu juga, pada pasal 11 Undang-Undang KPK, di situ menegaskan bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya berhak melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Peraturan ini memiliki penafsiran bahwa jika suatu tindak pidana masuk ke dalam rumusan pasal tersebut, maka akan ditangani oleh KPK untuk melakukan suatu penuntutan. Namun, seringkali ditemukan kasus di mana nilai kerugian negara di atas 1M, maka ditangani oleh kejaksaan, bukan KPK. Maka dari itu, KPK dapat mengambil hak kewenangan penuntutan pelaku korupsi yang sedang ditangani oleh kejaksaan dengan alasan bahwa proses penanganannya itu yang berlarut-larut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KPK, di situ dijelaskan bahwa KPK berhak untuk mengambil alih penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian maupun kejaksaan. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa institusi yang berwenang untuk melakukan suatu penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi ialah kejaksaan, kepolisian, dan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ketiga institusi tersebut memiliki hubungan dan kaitan satu sama lain dan memiliki tanggung jawab masing-masing. Kepolisian dimiliki tanggung jawabnya oleh Kapolri, kejaksaan dimiliki tanggung jawabnya oleh Jaksa Agung,
dan KPK dimiliki tanggung jawabnya oleh pemimpin KPK. Bagian selanjutnya ada prinsip keadilan substantif. Selain dari putusan hakim, harus juga mempertimbangkan dari berbagai aspek yang ada, baik bersifat yuridis, filosofis, serta sosiologis. Aspek yuridis yaitu hakim mencari undang-undang yang sesuai dengan perkara yang dihadapi. Lalu aspek filosofis yaitu yang berintikan oleh kebenaran dan keadilan. Serta aspek sosiologis yaitu nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, sehingga keadilan yang dicapai dan diwujudkan serta dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang berorientasi pada legal justice, moral justice, dan social justice. Selanjutnya, sistem hukum itu bersifat logis dan tidak tertutup. Karena sistem hukum itu menumbuhkan putusan-putusan dan penerapan-penerapan yang menambah luasnya sistem hukum tersebut. Misalnya, undang-undang dapat saja diubah maknanya meskipun tidak diubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikan dengan fakta konkret yang ada. Dengan demikian, suatu perkara terbuka anasir atau pandangan yang berbeda adalah hal yang wajar. Titik utamanya adalah kepentingan masyarakat dalam memperoleh suatu keadilan. Sebagian besar materi dalam presentasi ini bersumber dari buku ini, yaitu buku Menuju Keadilan Substantif karya dosen saya sendiri, yaitu Pak Heri Firmansyah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.